Pemilihan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka sebagai kandidat Wakil Presiden dari Koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Prabowo Subianto memiliki konsekuensi politik pada hubungan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Begitulah yang publik nilai. Relasi Jokowi dan PDIP naik turun dalam beberapa waktu terakhir. Namun baru saja Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa hubungan dirinya dengan Megawati Soekarno Putri saat ini baik-baik saja. Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing. Selamat sore Bang Emrus, salam sehat selalu. Salam sehat, selamat sore Bu Lara. Panggil Mbak saja Bang Emrus. Mbak Lara. Bang Emrus, ini dengan semua dinamika politik yang saat ini terjadi, publik menyoroti bagaimana hubungan Jokowi dengan PDIP dan juga Megawati Soekarno Putri saat ini. Dari statement yang telah dinyatakan oleh Joko Widodo dan juga Megawati Soekarno Putri atau kader PDIP yang lainnya, bagaimana Anda mencermati hubungan Joko Widodo dan juga Megawati ataupun PDIP saat ini? Baik, saya pikir khusus hubungan relasi sosial antara Pak Joko Widodo dengan Bu Megawati saya kira berjalan dengan baik. Tidak ada relasi antar manusia itu berjalan pada suatu titik tertentu. Pasti ada turun naik, hangat, kemudian ada mendingin sedikit dan lain-lain. Artinya apa? Memang secara overall bahwa hubungan mereka sangat baik. Ada dua lambang komunikasi yang saya melihat, yaitu adalah apa yang dikatakan oleh Pak Joko Widodo berita siang ini mengatakan bahwa hubungan beliau dengan Megawati baik-baik saja. Artinya apa? Wajar kalau misalnya ada suatu katakanlah kadang-kadang menghangat, kadang-kadang mendingin. Jangankan antar Pak Joko Widodo sama Bu Megawati, hubungan antar manusia sering begitu. Hubungan katakanlah dalam satu keluarga antara suami dan istri bisa terjadi begitu. Hubungan anak dengan ayah dan lain-lain sebagainya. Artinya secara keseluruhan tepat apa yang dikatakan Pak Joko Widodo baik-baik saja. Jadi bukan berarti kita katakan bahwa pada titik tertentu selalu hubungan manusia bisa turun naik begitu ya. Baru lambang yang kedua saya melihat ketika Rakernas PD Perjuangan kemarin yang menuntun tangan atau memegang tangan daripada Bu Megawati adalah Pak Jokowi sama Ganjar Pranowo turun dari panggung. Itu kan menunjukkan kedekatan secara psikologis maupun sosiologis. Dan kemudian itu juga dimaknai sebagai suatu bahwa antara Megawati sama Pak Joko Widodo adalah hubungan yang juga dalam konteks kepentingan perjuangan politik mereka tidak gampang memisah sosok atau tokoh dua tokoh bangsa kita ini, Megawati sama Pak Joko Widodo. Jadi kalaupun ada orang mengatakan wah ini akan seolah-olah, ada bahkan yang mengatakan terjadi perang bintang, nggak ada itu perang bintang itu. Jadi dikonstruksi oleh para aktor-aktor politik. Karena apa? Tidak mungkin ada berseberangan antara Joko Widodo sama Bu Megawati. Baik, karena berarti dua-duanya mereka ini sangat dekat, hubungan mereka mulai dari ketika Joko Widodo sebagai kader PD Perjuangan. Demikian. Baik, pasang surutnya sebuah hubungan itu merupakan hal yang normal begitu ya. Namun pada saat ini baik Presiden Joko Widodo maupun Megawati Soekarno Putri maupun PDIP berusaha menyampaikan ke publik bahwa hubungan mereka memang saat ini baik-baik saja. Selain hubungan Megawati dan juga Joko Widodo, saat ini hubungan lain yang juga disoroti oleh publik adalah hubungan Prabowo Subianto yang merupakan calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju dengan Megawati Soekarno Putri pasca menetapkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Bagaimana ini Mas Bang Emrus mencermati hubungan Prabowo dengan Megawati Soekarno Putri? Apakah sudah ada komunikasi yang terjalin antara keduanya? Saya kira seperti di opening berita kita tadi bahwa Prabowo meminta untuk bertemu Bu Megawati dan mereka ini juga hubungan mereka sangat bagus. Catatan yang saya peroleh gitu ya, bahwa peran Megawati ketika Prabowo ada di luar negeri sehingga masuk ke Indonesia itu saya kira sangat luar biasa. Jasa Bu Megawati tidak bisa dilupakan oleh Prabowo. Dan oleh karena itulah coba lihat
Pak Prabowo yang mengatakan pengen bertemu, bukan Megawati yang minta pengen ketemu. Itu maknanya berbeda. Artinya apa? Bahwa Prabowo sangat menghormati, sangat menghargai Bu Megawati. Tinggal menunggu, kan katanya waktunya tadi, menunggu waktu Bu Megawati untuk memperbincangkan calon presiden yang memang kader PD Perjuangan. Ini persoalan politik, tetapi bisa ditemukan ketika nanti pertemuan informal atau pertemuan personal di antara mereka. Bisa saja nanti outputnya adalah bahwa Gibran menjadi tetap calon wakil presiden Prabowo, tetapi tetap kader PD Perjuangan, misalnya seperti itu. Bisa saja itu di titik temu di situ, tapi dengan tujuan-tujuan yang sama di dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Jadi bisa saja mereka, katakanlah Gibran berada di kubu atau kalah di koalisi di koalisi Prabowo, tetapi dengan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi bisa saja titik temu nanti kepentingan politik, persahabatan mereka, sehingga bisa menerima keberadaan daripada Gibran menjadi wakil presiden daripada Prabowo. Itu wajar dalam suatu hubungan sosial. Misalnya ketika kita belum bertemu dengan seseorang, kita mempunyai persepsi yang berbeda tentang sesuatu hal, tapi setelah di pertemuan, oh iya baru saya pahami itu toh maksudnya, saya kira bagus untuk bangsa dan negara misalnya. Bisa saja titik temu itu bisa dilakukan, sehingga Ganjar Pranowo bisa saja maju dengan Pak Mahfud MD sebagai salah satu paslon, dan juga Prabowo bisa maju juga berpasangan dengan Gibran. Saya kira bisa itu menjadi output, tetapi pada titik yang sama mereka adalah sama siapapun menang di antara mereka nanti adalah melanjutkan pembangunan yang sudah dibuat Pak Joko Widodo. Artinya apa? Anggaplah dengan asumsi Ganjar menang, tetap melanjutkan. Prabowo menang, ada Gibran di situ, melanjutkan pembangunan. Tetapi tentu apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, ingin bertemu dengan Megawati untuk menjelaskan secara personal, karena komunikasi personal biasanya bisa membicarakan berbagai hal. Kalau teorinya adalah semakin complicated persoalan, maka dibutuhkan komunikasi antar pribadi. Semakin sederhana persoalan bisa menggunakan media massa. Nah, dengan pertemuan itu nanti bisa mengurai complicated persoalan, sehingga mereka pada titik tertentu sepakat untuk sesuatu yang mereka kebersamaan. Bang Emrus, ini kan berarti sebetulnya masih bisa terjadi apapun kemungkinannya. Namun yang perlu kita akui bersama bahwa memang saat ini apa yang terjadi, dinamika politik yang terjadi saat ini, berbeda partai, itu merupakan hal yang saat ini tidak biasa begitu ya. Dan bagaimana seharusnya publik bersikap dengan semua dinamika politik yang saat ini terjadi? Sederhana, lihat saja nanti program dan gagasan yang ditawarkan. Jadi tidak harus kita berada pada katakanlah perdebatan perbedaan itu gitu ya. Tetapi rakyat lebih cenderung saya melihat, lihat saja program yang mereka tawarkan dan sosok yang jadi paslon tersebut. Misalnya sosok Prabowo dengan Gibran, sosok Anies dengan Caimin, sosok Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, jadi dua hal yang harus dilihat adalah sosok ketokohan siapa yang menurut rakyat, menurut masyarakat yang lebih bisa membawa bangsa Indonesia ini, memimpin bangsa Indonesia ini. Dan yang kedua, program yang ditawarkan. Salah satu program yang ditawarkan itu, atau bukan, program yang ditawarkan itu harus disertai dengan skema pembiayaan. Rasional nggak pembiayaan, dari mana sumbernya? Nah, justru itu yang penting saya kira rakyat menyikapi. Tidak perlu harus terlalu dalam terhadap relasi personal, karena relasi personal mereka akan bisa membaik kemudian. Baik, berarti daripada fokus kepada hal-hal yang tidak begitu berpengaruh begitu ya, lebih baik kita fokus kepada bagaimana apa dan juga program dari tokoh yang nanti bisa diusung begitu ya. Terima kasih banyak Bang Emrus, pakar komunikasi politik, pengamat komunikasi politik, telah bergabung bersama kami dalam pilihan rakyat pada sore hari ini. Kita berharap tentunya pemilu akan berjalan dengan damai. Selamat sore, salam sehat selalu.